Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Hafiz Pramudia dari kelas 12 MIPA 5 absen 5. Di sini saya akan menjelaskan peranan Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati dalam peranan Wali Songo dalam peradaban di Indonesia. Biografi Sunan Kalijogo atau Raden Syahid. Sunan Kalijogo mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikto, keturunan Ronggolawe, yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijogo merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijogo menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Kodizaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti kata Kodizako dengan Kalijaga, yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau keberanian. Sunan Kalijogo meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di desa Kadilangung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kalijogo atau biasa kita kenal dengan Raden Mas Syahid. Sunan Kalijogo dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijogo tidak menetap di suatu daerah. Sunan Kalijogo senantiasa berkeliling dari suatu daerah ke daerah lain, sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijogo sangat luas. Sunan Kalijogo dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual, sehingga banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati terhadapnya, karena dakwah beliau mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat, mulai rakyat bawah hingga kalangan atas, bahkan para penguasa. Sunan Kalijogo sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya menggunakan wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijogo mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Hobi masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan Sunan Kalijogo sebagai media menyebarkan dakwah Islam. Dalam bidang budaya, Sunan Kalijogo membolehkan pembakaran kemenyan yang digunakan untuk mengharumkan ruangan. Semula, pembakaran kemenyan menjadi sarana dalam upacara penyembahan para dewa, tetapi oleh Sunan Kalijogo fungsinya diubah sebagai pengharum ruangan ketika seorang muslim berdoa. Dengan suasana ruangan yang harum itu, diharapkan doa dapat dilaksanakan dengan lebih khusyuk. Sunan Kalijogo juga terkenal sebagai seniman, ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan seni busana, dan seni bahat. Salah satu hasil karya Sunan Kalijogo adalah dalam seni batik. Corak batik yang diberi motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijogo. Burung dalam bahasa Kawi disebut kukila. Kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku, artinya jagalah, dan kila artinya diucapkan. Dan apabila digabungkan, maka maksudnya adalah peliharalah ucapanmu sebaik-baiknya, yang menjadi salah satu ajaran etnik Sunan Kalijogo melalui corak batik. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Sunan Gunung Jati atau biasa disebut dengan Syarif Hidayatullah. Dikenal dengan sebutan Gunung Jati, nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam bukunya Sejarah Banten, Husein Jayaningrat menyatakan kedua nama yaitu Fatahillah dan Nurullah
merupakan nama satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah, kemudian dikenal juga dengan nama Syekh Ibnu Maulana. Nurullah yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis dan Malaka pada tahun 1511 dan akhirnya Pasai pada tahun 1521 membuat Nurullah tidak tinggal lama di Pasai. Beliau segera berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, lalu langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggono. Atas dukungan dari Sultan Trenggono, beliau berangkatlah ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Di sini, pada tahun 1526, dia berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Berkat kemenangannya ini, Nurullah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten, beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Sabto Panggo di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Pada peperangan pertama, pasukan Islam mengalami kekalahan yang sangat fatal. Namun berikutnya ketika Portugis mendarat kembali di Sunda Kelapa, pasukan Islam berhasil menumpas perlawanan pasukan Portugis sehingga Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Oleh sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu. Dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya pada tahun 1650 hingga 1680 Masehi. Atas jasa-jasanya yang sangat besar terhadap bangsa, umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimakumullah. Setelah memahami dari dua contoh Sunan atau Wali Songo yang saya jelaskan tadi, kita dapat memahami bahwa peran Wali Songo terhadap Indonesia sangat banyak. Misalnya kita dapat mengambil contoh dalam bidang pendidikan. Seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para Wali Songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Dalam bidang seni arsitektur misalnya, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya dalam pembangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Keindahan arsitektur maupun ornamennya merupakan khazanah kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya. Lebih dari itu, sentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh masyarakat tanpa terjadi penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transisi ke agama baru. Dalam bidang seni dan budaya, para wali, ulama, dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang yang berdasar cerita Hindu Ramayana dan Mahabharata sebagai sarana dakwah para wali dan mubalik. Wayang merupakan peninggalan tradisi lama, kemudian diolah dan diterjemah kembali oleh para wali Songo dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam. Untuk mengiringi pementasan wayang, kita kenal dengan gamelan dan gending. Di samping seni yang memadukan dua unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air seperti rebana dan qosidah. Di bidang kebudayaan,
kita bisa melihat adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai atau penggunaannya dalam acara-acara resmi pemerintahan. Misalnya, presiden kita jika ingin berbicara baik di dalam forum resmi atau tidak, selalu menggunakan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan banyak lagi yang lainnya. Hal itu menandai adanya pengaruh adat istiadat Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pengaruh lainnya adalah berupa ucapan-ucapan kalimat penting dan doa yang merupakan pengaruh dari tradisi Islam yang lestari. Misalnya ucapan bismillah ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan dan juga bacaan alhamdulillah dalam setiap nikmat. Demikian pula dalam bidang politik. Ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya tentang konsep Khalifatu fil ard dan Zulillah fil ard. Kedua konsep ini diterapkan pada pemerintahan kerajaan Islam Aceh Darussalam dan kerajaan Islam Mataram. Di samping itu, pada tata kota wilayah Indonesia banyak mengadaptasi sistem tata kota Islam yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat ekonomi, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Nilai-nilai teladan spiritual dan intelektual yang bisa kita ambil dari Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati, yaitu yang pertama adalah adanya semangat yang juang tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, sikap keikhlasan para wali yang mewarisi perjuangan tanpa pamrih bahkan berani berkorban demi umat. Yang ketiga, sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. Yang keempat, semangat spiritual para wali tidak pernah putus. Hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sangat menentukan keberhasilan dakwahnya. Yang kelima, kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Pemilihan metode dakwah yang tepat, kreatif dan persuasif yang membuahkan hasil maksimal. Yang keenam, cara dakwah Sunan Gunung Jati dengan mencari daerah-daerah pedalaman dan desa-desa terpencil sangat penting ditiru agar tidak didahului dakwah umat lain. Yang ketujuh, sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. Yang kedelapan, yaitu sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwah. Yang terakhir, adanya jadwal pembagian wilayah dakwah agar Islam tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk referensinya saya mengambil dari buku SKIMA kelas 12 KSKK tahun 2020. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.